Bayangin, setiap detik hutan di Indonesia terus berkurang. Bukan cuma soal pohon yang hilang, tapi juga habitat satwa, udara bersih, bahkan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita lihat di media itu benar-benar menggambarkan kenyataannya? Atau itu hanya versi cerita yang sudah dibentuk? Halo, aku Alifindra Azizah. Saya Diopino Arsil. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang komunikasi lingkungan dalam isu deforestasi dan ekspansi sawit. Di video ini, kita bakal lihat bukan cuma soal deforestasinya, tapi juga bagaimana media membentuk cara kita melihat isu ini, dan bagaimana komunikasi bisa menjadi alat kekuasaan sekaligus alat perubahan. Indonesia punya hutan tropis yang sangat luas. Tapi di saat yang sama, ekspansi industri terutama kelapa sawit terus berkembang. Disinilah muncul dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dampaknya pun gak main-main, yaitu kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, sampai konflik dengan masyarakat adat. Dan yang menarik, semua itu kita kenal lewat media. Media itu bukan cuma penyampai informasi, media juga membingkai realitas. Artinya, cara suatu berita ditampilkan bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Nah, dalam isu deforestasi, biasanya ada 3 sudut pandang. Yang pertama itu dari lingkungan. Ini itu fokus ke kerusakan alam. Nah, yang kedua ada ekonomi. Ini tuh sawit dianggap penting untuk negara. Dan yang ketiga itu nasionalisme. Nah, di sini itu sawit itu menjadi kebanggaan Indonesia. Masalahnya, suara yang biasanya sering muncul, biasanya dari pemerintah dan korporasi. Sementara masyarakat yang terdampak langsung seringkali kurang didengar. Kalau kita langsung ke lapangan, realitanya jauh lebih kompleks. Ada pembakaran hutan, kabut asap, konflik lahan, dan hilangnya habitat satwa. Tapi di media, seringkali yang ditampilkan hanyalah potongan kecil dari cerita. Kadang hanya fokus ke dampaknya, tanpa membawa siapa penyebab utamanya. Akhirnya, muncullah gap antara apa yang terjadi dan apa yang tidak kita pahami. Selanjutnya itu ada komunikasi sebagai alat kekuasaan. Komunikasi dalam isu deforestasi tidak bersifat netral, melainkan terkait dengan relasi kekuasaan antara berbagai aktor seperti pemerintah, korporasi, media, dan masyarakat. Media dapat membingkai realitas sebagai kepentingan tertentu, misalnya mendukung narasi pembangunan ekonomi atau kepentingan industri, sehingga membangun cara publik memahami masalah lingkungan. Dalam hal ini, komunikasi tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga alat strategis untuk membangun opini dan arah kebijakan. Terjadi pertarungan narasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, di mana pemerintah cenderung menekankan pembangunan, NGO mendorong perlindungan lingkungan, media membentuk opini publik, dan masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus berpotensi menjadi agen perubahan. Selanjutnya itu ada peran komunikasi dalam advokasi lingkungan. Komunikasi berperan penting dalam advokasi lingkungan karena tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan mendorong aksi masyarakat. Melalui media sosial, jurnalisme investigatif, dan kampanye berbasis data, isu deforestasi dapat disampaikan secara lebih jelas dan menarik. Misalnya lewat citra satelit atau infografis yang memudahkan publik memahami dampaknya. Pendekatan ini membantu membuka ruang diskusi yang lebih luas serta meningkatkan perhatian dari masyarakat dan pembuat kebijakan. Selain itu, komunikasi yang efektif yang menggabungkan sisi emosional, rasional dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya memahami isu, tetapi juga bertindak, seperti mendatangkan petisi, memboikot produk tidak ramah lingkungan, atau ikut dalam aksi sosial. Terus selanjutnya ada data pendukung. Deforestasi di Indonesia masih menjadi masalah serius akibat ekspansi industri, terutama perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan-lahan besar-besaran menyebabkan hilangnya hutan, kerusakan ekosistem, dan konflik agraria, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Meskipun laju deforestasi sempat menurun, luas perkebunan sawit yang terus meningkat tetap menjadi pendorong utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sawit berkontribusi pada ekonomi, dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan tetap menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi media itu berperan penting dalam membentuk pemahaman publik tentang deforestasi melalui framing, sehingga persepsi masyarakat bisa beragam. Namun,
Sering terjadi kesenjangan antara realitas di lapangan dan narasi media yang cenderung menyederhanakan masalah. Komunikasi juga tidak netral karena dapat mempengaruhi opini dan kebijakan, tetapi sekaligus bisa menjadi alat perubahan melalui advokasi lingkungan. Oleh karena itu, komunikasi yang kritis dan transparan penting untuk mendukung pelestarian lingkungan. Karena pada akhirnya, isu lingkungan bukanlah hanya tentang alam, tapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dan bertindak.